Shalom. Ada sukacita hari ini. Puji nama Tuhan, walaupun cuaca dingin ya, itu tidak bisa mempengaruhi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita bersatu teduh sejenak, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh datang ke rumah-Mu, kami boleh bersekutu bersama di tempat ini. Ampuni setiap pelanggaran kami sepanjang minggu ini Tuhan. Bila saat ini kami layak menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kau ambil alih setiap hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus. Kau ambil alih seisi ruangan ini oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Kita berkata, ku rindu Engkau Tuhan, melebihi segalanya di dalam hidupku. Kau
boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik yang berdoa saudara-saudara kami yang masih baru sampai di tempat ini. Kami mengantarkan siap langkah-langkah kaki mereka Tuhan untuk boleh memiliki kerinduan datang ke hadirat-Mu Tuhan, bersekutu bersama di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama kami sudah berdoa dan kami siap bersorak-sorai. Sama-sama kita berkata, Amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita mau berkata firman Tuhan dalam kita bagi kaki-kaki. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Kebenaran-Mu
benar Tuhan. Nyata kuasa-Mu bagi setiap kami. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Tidak pernah berkurang sedikit pun Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau lakukan dalam kehidupan kami, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang kudus. Kami bersyukur punya Engkau. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah diam dalam setiap keadaan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dalam hidupku, di dalam hidupku, amin.
siang hari ini kami mengucap syukur. Sungguh Tuhan, hati kami memuji memuliakan Tuhan. Hidup kami memuji memuliakan Tuhan. Sebentar kami mau sharing firman Tuhan. Beracaralah, berkaryalah Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti apa yang Roh Kudus mau, supaya kami bisa mengerti apa yang Roh Kudus lakukan atas kehidupan kami. Kami percaya saat ini Roh Kudus berkarya, bekerja, melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kami pikirkan. Karena kami tahu Roh Kudus penolong atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih tim. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Pasti bagi orang yang percaya pasti ada sukacita. Biarpun udaranya udah panas. Baik, hari ini kita belajar tentang, kita mendengar firman tentang keinginanku atau kehendak Tuhan yang terjadi. Keinginanku atau kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau keinginanku bisa terjadi enggak? Bisa. Kalau keinginan manusia pasti ada rasa, ujung-ujungnya nanti pasti ada rasanya, baik tidak baik. Mari kita baca firman Tuhan hari ini. Kita buktikan firman Tuhan. Apakah keinginanku atau keinginan manusia baik? Mari kita belajar hari ini. Kita baca di dalam Kejadian 16. Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan menamai anak yang dilahirkannya Hagar itu Ismail. Abraham beruei. Betul, lahirlah Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Bagaimana? Keinginan siapa ini terjadi? Hah? Tapi sebelumnya, sebelum ke ayat 15, kita baca dulu ayat 4. Supaya paham kita. Hasil daripada ayat 2 ke 15, Hagar melahirkan. Ayat 4, hasil daripada si Hagar melahirkan apa? Apa yang didapat Sarah? Di ayat 4 coba baca. Abraham menghampiri Hagar. Ia lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan apa? Nyonyanya. Hagar, Sarah kecewa. Siapa yang bikin dia kecewa? Apakah Abraham? Apakah dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Baik hari ini
mungkin pernah kita lakukan yang tidak baik atau yang baik kepada keluarga, kepada tetangga, kepada manusia. Hasil daripada berbuat baik pasti hasilnya baik. Hasil daripada perkataan yang tidak baik pasti hasilnya tidak baik. Perkataan Sarah, hampirilah hambaku itu. Ini perkataan Sarah loh. Dan Abraham menghampiri. Hasil daripada itu melahirkanlah Hagar. Dan sesudah tahu bahwa Hagar sudah mau melahirkan, kecewalah Sarah. Keinginan Sarah sepertinya dia sudah merekayasa sesuatu yang tidak direkayasa Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada Abraham, engkau akan mempunyai anak, engkau akan mempunyai keturunan. Hagar tidak percaya. Tapi memang di sini tidak pernah Abraham berkata kepada Sarah bahwa Tuhan sudah berbicara kepadaku bahwa engkau akan melahirkan. Tidak pernah dia berbicara seperti itu. Maka hari ini coba kita renungkan kembali firman Tuhan ini. Di dalam kehidupan kita, baik tidak baik kehidupan kita, sulit apa senang dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam pemrosesannya, keinginan Tuhan atau keinginanku. Jangan kadang-kadang kita salahkan Tuhan, tapi kita sudah melakukannya duluan. Di mana Tuhan? Tapi kita yang berbuat, terbukti di Sarah. Dia yang berbuat kok. Terus dia kecewa ujung-ujungnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, pola pikirnya, keinginannya tidak sesuai. Keinginannya nanti bahwa supaya aku punya keturunan. Tapi di dalam perjalanannya, perkataannya itu yang membuat dia menjadi kecewa. Itulah manusia. Itulah keinginanku. Keinginanku selalu pasti membawa hasil yang, kalau keinginanku, perbuatanku kotor, maka pastilah hasilnya kotor. Tapi kalau hasil daripadaku yang baik, maka outputnya pasti baik. Hasilnya tergantung di situ. Perilaku kita, kalau perilaku seorang anak Tuhan membawa damai sejahtera dimanapun dia berada, maka hasilnya pasti positif. Tapi kalau anak Tuhan itu dimanapun dia berada, perkataannya membawa negatif, maka hasil kehidupannya pasti negatif. Maka hari ini telisik hati kita. Apa yang pernah aku perbuat kepada saudaraku, kepada temanku, kepada semua. Coba telisik. Hasilnya apa? Mari kita telis, kita coba. Karena apakah itu keinginanku? Apakah ini keinginan Tuhan? Kita berbicara hari ini keinginanku atau keinginan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Kalau keinginanku selama ini, aku ingin seperti ini, aku ingin seperti ini, begini nanti hasilnya begini, nanti hasilnya belum tentu. Belum tentu. Terbukti di sini. Mungkin Sarah sudah berpikir bahwa nanti kalau
si apa? Si siapa namanya yang melahirkan ini? Si Hagar ini nanti kalau sesudah gede anaknya bisa aku pinang-pinang. Baru dia tahu sudah mengandung, sudah dianggapnya rendah. Nyonya. Tidak seperti apa yang dipikirkan. Karena keinginan manusia, karena keinginanku terjadi di situ. Bukan keinginan Tuhan. Maka hari ini coba kita belajar di dalam ayat yang keempat. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Hasil daripada perkataan, hasil daripada perbuatan, daripada perkataan Sarah kepada Abraham, terjadilah yang tidak dia inginkan. Dan ayat yang ke-13, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamai dilahirkannya anak itu Ismail. Dilahirkan Hagar itu Ismail. Keinginan siapa? Hagar lahir, Ismail lahir, keinginan siapa? Keinginan Sarah. Hasil daripada kelahiran Ismail membuat kecewa sampai detik ini. Terjadi perbedaan, terjadi spekulasi, segala sesuatunya terjadi karena perkataan. Kesusahan yang terjadi sekarang ini adalah karena perkataan daripada ibu kita Sarah. Perdebatan sampai detik ini terjadi karena tidak taat, karena keinginanku tadi terjadi, maka sampai detik ini ada pemisah, ada perbedaan. Aku yang terbaik dan aku yang terbaik. Hasil perbuatan Sarah. Salahkah Sarah di situ? Tidak. Kalau dia Sarah, Tuhan tadi bilang, no, tidak bisa. Maka hari ini coba kita introspeksi diri. Apa yang aku sudah perbuat di dalam kehidupanku? Menyenangkan Tuhan kah? Atau keinginanku yang terjadi di atas kehidupanku? Keinginanku kah terjadi atas pelayananku? Keinginanku kah terjadi atas keluargaku? Keinginanku kah terjadi atas seluruh hidupku ini? Mari kita belajar hari ini, supaya ke dalam ke depannya nanti tidak ada keinginanku terjadi atas kehidupanku, tapi keinginan Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupanku. Keinginanku atau keinginan atau kehendak atau ketetapan Tuhan yang terjadi. Maka hari ini perikop daripada firman Tuhan, keinginanku atau ketetapan Tuhan. Keinginanku atau ketetapan Tuhan. Coba kita baca di dalam Roma Roma 8 Roma 8 ayat yang ke-28.
Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah kehendak, ini adalah keinginan, ini adalah ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan pasti tidak ada resiko di belakangnya. Ketetapan manusia, keinginanku pasti ada resikonya. Tergantung baik apa tidak baik yang harus kita lakukan. Tapi ketetapan Tuhan manis, indah adanya. Outputnya manis dan indah adanya. Kenapa? Karenalah Tuhanlah pencipta kita. Jadi Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi atas kehidupan kita. Dia mengerti. Dia tahu, sangat paham Dia tentang kehidupan kita. Karena Dia penciptanya kita. Maka hari ini kalau Dia tahu, kalau Dia mengerti, kalau Dia melihat, kalau ada di dalam kehidupan kita, pasti yang terbaik Tuhan lakukan. Amin. Sulit untuk menyatakannya. Ini amat sulit firman Tuhan hari ini. Buktinya Pak Tom, hidupku seperti ini. Nah, sama. Tapi firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal. Baik tidak baik keadaan kita saat ini, enak tidak enak keadaan kita saat ini, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Apapun persoalan pergumulan kita hari ini, puji Tuhan, pergumulan Tina selesai satu. Amin. Tuhan turut bekerja di dalamnya. Amin. Tuhan turut bekerja di dalamnya. Karena pergumulan. Pergumulan siapa? Kita gumulkan setahun ini bahwa Matthew bisa masuk ke SMA. Terpujilah Tuhan. Pergumulan itu Tuhan dengar. Dan Tuhan kabulkan. Sekali lagi Tuhan turut bekerja di dalamnya. Wow. Luar biasa. Kalau kita artikan firman Tuhan ini, kadang-kadang dalamnya tidak pernah kita bisa selami. Kita tidak pernah bisa memikirkan. Yang kita pikirkan hanya kadang-kadang sebatas pola pikir manusia. Karena hanya sebesar bakpao sajalah pikiran kita. Batas pemikiran kita nanti makan apa ya? Masih ada beras enggak ya? Itulah pemikiranku. Kalau pemikiran Tuhan enggak seperti itu lagi. Di dalam satu sisi, cukupkanlah apa yang ada padamu, kata Tuhan. Berarti keinginan kita tidak ada di situ, karena cukupkanlah apa yang ada padamu. Maka hari ini kita belajar, apapun kondisi kita sekarang, Tuhan melihat, Tuhan mengerti. Apapun pergumulan kita, Tuhan sangat tahu. Tuhan ada di dalamnya.
Karena firman Tuhan ini berkata, Tuhan turut serta. Apakah Roma ini berbohong? Apakah Rasul Paulus berbohong menulis surat ini? Kalau dia berbohong, pasti kena bohong lah kita semua ini. Dia bilang Tuhan turut serta di dalam kehidupan kita. Maka hari ini percayalah, yakinlah bahwa keberadaan Tuhan itu sebenarnya nyata. Kenapa? Kalau tidak nyata, maka kita tidak sanggup melakukan segala. Kita tidak bisa sampai di sini. Berarti Tuhan itu nyata atas kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kalau Tuhan gak nyata, kalau Tuhan gak berada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan turut serta di dalam kehidupanku. Itu ketetapan Tuhan. Kalau ketetapan Tuhan hari ini berbicara, Tuhan turut serta, berarti dimanapun aku berada, di posisi manapun aku, di bawah sekalipun aku, di atas sekalipun aku, kehidupanku, ekonomiku, Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Tuhan sanggup merubahkan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mampu melakukannya. Karena seluruh bumi ini adalah milik Tuhan. Bumi ciptaan Tuhan. Kekayaan yang ada di bawah kolong langit ini adalah miliknya Tuhan. Kekayaan di surga lebih lagi daripada kekayaan di bumi. Maka daripada itu saat ini, pergumulan kita, persoalan kita, keadaan kita, keberadaan kita, Tuhan ada di dalam. Tuhan ada di situ. Bukan Tuhan di luar. Bukan Tuhan berjalan di sampingku, bukan. Tapi Tuhan ada di dalamku. Jangan bilang Tuhan berjalan di sampingku. Kalau dia di samping, sebagai apa dia? Security. Tuhan ada di dalam sebagai penanggung jawab kehidupan kita. Pahamilah hari ini bahwa apapun, seperti apapun yang kita rasakan saat ini, baik tidak enak, Tuhan rasakan itu. Karena Tuhan berada di dalam kehidupan kita. Amin. Maka daripada itu hari ini firman ini adalah firman yang harus digenapi. Keadaan yang harus digenapi di dalam kehidupan kita. Kalau keadaan ini belum sampai titik daripada keinginan atau kehendak Tuhan atas kehidupan kita, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah katakan aku bisa seperti apa yang dilakukan Sarah. Tapi biarlah di dalam kondisi yang ada saat ini, Tuhan ada di dalam kehidupanku, maka Tuhan tahu segala sesuatu di dalamnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang Engkau pendengarkan bagi kami pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk senantiasa belajar konfirmasi kepada Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah yang terjadi dalam kehidupan kami adalah keinginan Tuhan, bukan keinginan kami semata. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau terus memberkati beliau Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Kau genapi setiap janji-janji firman-Mu Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Diberkatilah kesehatannya Tuhan, diberikan kekuatan yang baru hari lepas hari, diberikan umur yang panjang, bahkan keluarganya, anak cucunya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah yang manis dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang beribadah hari ini, berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sambil kami persembahan dijalankan, kita akan memberikan pujian kita. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau ciptakan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur boleh kami beribadah Tuhan di awal dari bulan Juli ini Bapa, semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa kepada Tuhan, selamatkan Indonesia Bapa, selamatkan Indonesia Tuhan. Biar hari ini terjadi hujan pertobatan atas bangsa ini, bertambah jumlah orang yang datang kepadamu Tuhan, dan mengaku dengan mulut percaya dalam hati, benarlah Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Biar itu terjadi Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur ada di pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Banyak yang Kau lakukan untuk bangsa ini Tuhan. Lewat doa ini kami berdoa untuk pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan roh takut Tuhan ada atas kedua pemimpin kami ini, pemimpin negara Republik Indonesia, bahkan seluruh jajarannya Tuhan. Kami berdoa dari pusat sampai daerah Tuhan, anugerahkan mereka roh takut akan Engkau, biar mereka menjalankan tugas penuh dengan kejujuran, keadilan, dan integritas di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau baik, sangat baik Tuhan, menegur kami, menasihati kami, memberkati kami lewat firman-Mu.
Tuhan Maha tahu apa yang kami gumulkan, apa yang kami alami dalam proses hidup ini Tuhan. Pahit Tuhan Yesus, susah sukar, tapi kami bersyukur lewat firman-Mu Tuhan. Mendidik kami, mengajar kami, memberkati kami, agar segala proses hidup yang kami boleh jalani sampai saat ini, kami tidak salah mengambil keputusan, tapi keputusan kami sesuai dengan ketetapan-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kami akan mengalami Roma 8 ayat 28 itu Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Dan biar firman ini termaterai di hati kami. Ingatkan kami Roh Kudus, kami datang ke gereja ini bukan hanya mencintai firman Tuhan menjadi pendengar, tapi biar kami lakukan itu dalam hidup kami, supaya nyata Tuhan janji firman-Mu pada siang hari ini terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa Roh Kudus tolong kami, supaya kami kuat, supaya kami mampu menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Karena tidak gampang Roh Kudus, tapi kami percaya Bapa yang sudah karuniakan Roh Kudus bagi kami, mengingatkan kami untuk kami tetap berdiri atas firman Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman, maka Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan yang tidak mungkin terjadi ketika kami Tuhan Yesus seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pagi siang hari ini. Tuhan memberkati, pakai Tuhan, terus Tuhan menjadi pemberita firman-Mu Tuhan atas kami di tempat ini, bahkan di luar dari gereja-Mu ini Tuhan, rumah doa ini. Pakai Bapa, biarlah bertambah-tambah hikmat marifat yang dari Tuhan, pengurapan ganda mengalir atas hamba-Mu dalam nama Yesus. Biar terus kuasa Roh Kudus yang memenuhi dia, mengurapi dia, ketika dia menyampaikan firman-Mu Tuhan. Jemaat-Mu mengalami Engkau Tuhan, hidupnya dipulihkan, diberkati, menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati Tuhan hidupnya Bapa. Tuhan, apapun yang dia gumulkan, kami tahu Tuhan lebih besar dari pergumulannya. Biar Tuhan, semakin dia punya pergumulan, semakin kuat, kokoh iman percayanya kepada Engkau Tuhan. Karena Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh Engkau tidak akan permalukan, tapi Engkau menjadi pembela bagi hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Tuhan memberkati juga istrinya Tuhan Yesus, anak-anak mantu, apapun yang mereka lakukan hari lepas hari. Anaknya Tuhan yang bekerja, mantunya, Tuhan memberkati Bapa. Berikan keberhasilan, keberuntungan di dalam nama Yesus. Bahkan dalam pertumbuhan cucunya Tuhan, biarlah Tuhan naik menjadi cucu yang mengasihi Tuhan mulai dari kecilnya, mencintai papi maminya, mencintai keluarganya, menjadi anak kesayangan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala kami juga yang hadir, kami bersyukur Tuhan. Biar terus kami Tuhan Yesus semakin hari di akhir dari hari zaman ini Tuhan, kami merindukan Tuhan lebih dari apapun. Kami mau Tuhan terjadi penggenapan firman-Mu atas kami. Maka itu Roh Kudus tolong kami untuk kami terus berpengharapan, punya iman kepada Tuhan Yesus, dan kami pegang setiap firman Tuhan yang kami dengar. Bahkan yang kami dengar siang hari ini, Roh Kudus mengingatkan kami, memampukan kami mencintai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal Tuhan. Kami bawa kota Depok di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintahan yang ada saat ini Tuhan, wali kota dan wakil wali kota serta jajarannya Tuhan, sampai kepada tingkat rendah pemerintahan kota Depok ini. Tuhan karuniakan mereka roh takut akan Engkau, dan mereka melakukan tugas mereka penuh dengan tanggung jawab karena Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah salam itu ada atas kota Depok sekitarnya dalam nama Yesus. Kami juga bawa Tuhan umat Israel Tuhan, umat kesayangan Tuhan, damai sejahtera atas bangsa Israel. Dan biarlah Tuhan sebagian yang belum percaya kepada Tuhan, bangsa pilihan ini kami bawa lewat doa ini Tuhan. Biar mereka juga mengalami anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Mereka percaya, mereka mengaku dengan mulut mereka, percaya dalam hati Yesus Tuhan Juru Selamat mereka. Bapa kami bersyukur Tuhan, bila doa kami, gereja-Mu, umat di tempat ini, kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Bapa kasih
tinggalkan tempat ini, arahkan tanganmu ke surga yang mulia. Bawalah pulang berkat yang daripada surga, sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu. Berkat yang berlimpah-limpah, kesehatan yang berlimpah-limpah ada dalam kehidupan keluargamu. Apa saja yang dikerjakan tangan kiri, tangan kananmu, dibuat Tuhan berhasil dan membawa berkat bagi keluargamu. Terimalah itu siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.